Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Berjumpa lagi dengan Bapak ya. Pada chapter ini Bapak merupakan dosen yang bertanggung jawab akan seminar karena Bapak selaku ketua jurusan yang menanggung mata kuliah skripsi dan seminar ya. Jadi mungkin waktu Anda kuliah semester 5 itu yang mengajar metode mungkin Bapak ya enggak? Beda ya. Jadi nanti Bapak sampaikan bagaimana tata cara berseminar ya. Mata kuliah seminar ini wajib diambil oleh semua mahasiswa. Dia kata mahasiswa itu yang mendapat IPK atau 18 tetap wajib ambil seminar ya, karena seminar itu penting ya, karena seminar ini merupakan syarat untuk mengambil skripsi gitu kan. Jadi harus diinput di FLS sekarang juga ya, harus diinput di FLS sekarang juga. Kecuali magang itu sifatnya wajib tapi ada pilihan. Kalau Anda ngambil magang, tidak ambil KKN, gitu ya. Kalau ngambil KKN, tidak ambil magang, gitu kan? Kalau enggak. Jadi magang dan KKN itu wajib, tapi Anda boleh memilih dari dua itu, magang atau KKN, ya. Silakan. Kalau ambil KKN silakan, berarti tidak boleh magang lagi, ya. Kalau Anda ngambil magang, jangan ambil KKN. Dan nanti magang ini atau KKN ini diinput di semester 7, bukan sekarang ya, paham enggak? Anda magang dulu, Anda KKN dulu, tapi inputnya FS-nya semester 7, bukan di semester sekarang. Kalau Anda input magang sekarang, nanti nilai pasti E, karena magang itu masih berlangsung. Paham? Paham, Pak. Jadi kalau yang udah terlanjur menginput magangnya diedit lah. Ganti mata kuliah yang lain ya kan? Karena saya dapat E itu, karena waktu Anda pas akhir bulan Juli itu Anda masih magang tuh kan? Masih magang kan gitu. Sehingga nilai belum keluar kan? Ya mudah-mudahan E lah. Udah input ya. Makanya input magang itu di semester 7 nanti EPS-nya. Magangnya sekarang. Nah kan? Yang wajib input sekali seminar ya. Yang wajib input EPS sekali hanya seminar manajemen. Nah, kan gitu ya. Paham ya? Jangan ada paham, jangan tanya gimana ya. Jadi magang tuh Anda boleh magang semua, boleh ngambil magang semua. Ngambil KKN juga boleh semuanya, tapi magang. Silakan pilihan ya. Magang atau KKN. Nah, pilih satu tuh. Kalau misalnya kelas A2 mau KKN semua silakan. Nah, jadi tidak magang tidak dipaksa ya, tidak dipaksa. Silakan mau ambil magang semua silakan. Kalau KKN itu nanti di PB ya. Nah, kalau magang dengan Bapak di fakultas dengan Pak Ilman ya. Jadi mahasiswa juga ini wajib untuk membayar 100.000 uang seminar ya kepada Pak Ilman. Ya langsung ke Pak Ilman bayarnya ya. Nah, 100.000 rupiah ini 100.000 nanti Anda akan mendapatkan apa? Buku pedoman skripsi ya. Buku pedoman skripsi ya. Jadi pedoman ini nanti juga untuk skripsi Anda. Nanti seminar ini kan syarat untuk skripsi. Jadi nanti mahasiswa dapat dalam membuat ini, segera ini proposal ini harus sudah benar. Kalau nanti proposal bisa benar, nanti bisa diangkat jadi outline skripsi. Jadi tertuju kan? Ya. Jadi Anda dalam seminar ini Anda membuat proposal ya, proposal yang terdiri bab 1, bab 2, dan bab 3. Ya. Jadi hanya Anda buat proposal saja. Apa judul proposal Anda, ya kan? Nah, terdiri dari bab 1, bab 2, bab 3. Nah, nanti kalau proposal nanti Anda ini kan sudah ada dosen pembimbingnya. Ya, sudah ada dosen pembimbingnya, sudah ada daftar pembagiannya yang diatur Bapak dan Bu Putih ya. Nah, itu ada siapa, Bapak siapa yang membimbing Anda, siapa itu sudah ada situ sebelumnya ya. Kecuali jika nama Anda tidak terdaftar dalam daftar tersebut, berarti Anda dibimbing oleh Bapak. Paham enggak? Jika nama Anda tidak tercantum dalam daftar pembagian dosen pembimbing, itu berarti Anda Bapak yang membimbing. Paham? Tidak berkatanya, oh, nama saya tidak ada di daftar, berarti Anda Bapak yang membimbing. Anda ketemu Bapak aja lapor bahwa saya tidak ada dalam daftar, berarti Bapak yang membimbing. Gitu kan? Paham kan? Ya. Di masa kecil enggak loh. Tolong dimatikan ya mikrofonnya ya. Ini Zoom ini. Nanti kalau tidak dimatikan, rahasia keluarga ketahuan. Anda pacaran ketahuan kan? Nah, tolong dimatikan ya. Dan ingat Zoom ini jangan ada yang lewat-lewat di belakang ya.
Nah, ada yang pakai anduk ya habis mandi kan nanti malu lah bapak lihat kan. Bapak lihat malu lah pula. Enggak, yang diajak malu kan. Apa yang dilihat kan. Anduk pula belakang habis mandi kan. Tolong kalau jum itu di ruang tertutup, ruang yang tidak dilihat oleh orang lain kan. Dan di dapur jumnya, ruang makan tuh pakai jum kan. Tahu makan apa sih itu? Ya. Oke, langkah pertama nih ya, langkah pertama Anda seminar ini. Bapak sudah suruh Anda posting, tulis nama, NIM, dan minat. Ya kan? Betul nggak? Ada kan? Minat di grup WA kan? Ternyata Anda banyak memilih minatnya manajemen pemasaran. Ya kan? Untuk mengambil seminar mata kuliah, itu minimal C. Ya, kalau bagus sih B semuanya ya. Pemasaran B, keuangan B, MOB, MCB. Tapi kalau Anda ngambil pemasaran, harus minimal B, tidak boleh C. Paham? Kalau Anda memilih minatnya manajemen pemasaran, nilainya minimal B untuk pemasaran 1 dan juga B untuk pemasaran 2. Paham enggak? Paham? Paham, Pak. Oke. Jika Anda nilai C pemasaran tidak bisa diambil, Anda harus pilih mata kuliah yang lain, entah SDMK, entah keuangan, entah operasi, ya. Dan kalau A1 kemarin banyak MSDM, sedikit pemasaran. Tapi kalau A2 ini Bapak lihat banyak pemasaran, ya. A3 juga banyak pemasaran. A4 banyak pemasaran. Yang lebih parah lagi manajemen operasi tidak ada yang ngambil. Ya kan? Tidak ada yang milih manajemen operasi. Manajemen keuangannya 2 aja, keuangannya 2. Siapa tuh? Feni Prensia dengan Maria Yanti, ya. Itu 2 manajemen keuangan. Dari 4 kelas itu hanya 2 yang ngambil manajemen keuangan. Jadi yang paling banyak di rekor ini manajemen pemasaran. Ya. A1 yang kalau di A1 yang paling banyak itu SDM. Kalau Anda mengambil MSDM, ya, Bapak tahu ya. Kalau Anda mengambil MSDM itu jumlah karya 30 minimal, ya. Jumlah karyanya harus 30. Ya, paham? Jumlah karyanya harus 30. Kan gitu. Itu ngambil SDM. Kalau ngambil pemasaran jangan cuma 30, lain nggak marketing. Marketing itu sampelnya tuh minimal kalau bisa 75, 100 atau ya paling 50 lah. Jangan 30. Ya karena kalau marketing itu respondennya adalah konsumen, kan gitu. Kalau MSDM itu respondennya ada karyawan atau pegawai, itu ya. Nah, kalau keuangan tidak pakai kuesioner, ya. Karena kalau keuangan itu cukup dengan data sekunder di perusahaan, laporan labannya, laporan keuangannya lah, laporan laban, neraca, laporan perubahan modal, ya ditahan dan sebagainya. Ya itu harus ada datanya kan. Data itu minimal 3 tahun terakhir. Dari tahun 2022, 2021, 2020. 3 tahun terakhir ya. Nah, itu. Oke, sekarang Bapak sampai sini ada yang mau tanyakan enggak? Jangan malu. Pak, izin bertanya, Pak. Silakan. Ini kan yang misalnya kemarin itu kan ada penentuan untuk milih judul ya gitu ya, Pak. Pemasaran, keuangan, SDM gitu ya, Pak. Misalnya kan saya ini udah pilih pemasaran, Pak. Nah, tapi nanti saya berpikir lagi Berubah. SDM gitu, Pak. Bisa enggak, Pak? Bisa, cepat-cepat tapi ya lama-lama mikirnya ya. Ya, Pak. Boleh, jangan lama-lama. Kalau lama-lama enggak bisa lah, udah buat proposal atau bagi enggak bisa. Karena kan itu menentukan dosen pembimbing kan. Iya, Pak. Tapi dosen pembimbing enggak berubah sih, Anda ngubah apapun enggak berubah, tetap itu ada dosen pembimbingnya ya. Ada ngubah keuangan kah, ngubah pemasaran kah, ubah SDM, tetap itu dosen pembimbingnya ya. Nah, kalau dosen pembimbing udah final dah, ya udah final. Tapi kalau itu masih bisa berubah ya. Nah, Anda buah pikiran kan. Oke, silakan. Umpama Anda pertama ambil SDM, tahu-tahu di kantor itu jumlah karyawannya hanya cuma 10, kan enggak bisa kan? Kan enggak bisa diangkat kan? Berarti seganti itu. Nah, di pemasaran gitu kan. Itu boleh ya. Jadi ada dasarnya kenapa Anda berubah gitu kan? Kenapa Anda mengubah ya kan? Dalam mengikuti seminar hati-hati ya, harus benar-benar karena nanti proposal Anda ini nanti kalau bagus bisa langsung diangkat jadi outline skripsi di semester 7 kan. Nah, jadi jangan main-main. Jadi benar-benar cari data itu benar-benar. Jadi udah kerja, 1 kali kerja mencakup 2 tujuan tercapai kan. Jadi proposal Anda buat sekarang seminar ini bisa lagi diangkat di outline skripsi.
Kalau judulnya semua pelayanan ya. Kalau pemasaran aja lebih pelayanan semuanya. Kalau ambil pelayanan tidak diterima ada kuota skripsi. Nah, bebek judul lain ya. Jangan judulnya hanya pelayanan, analisis proses pelayanan, semua pelayanan semuanya. Tidak boleh ya. Nanti itu kalau Anda angkat deskripsi tidak akan diterima lagi, ya kan? Judul lain, marketing boleh tapi judulnya dari proses pelayanan. Kalau ke pelayanan pun tambah problem lain lagi kan, supaya ada kebaruan gitu ya. Nah, jadi proses pelayanan semuanya ya. Nah, itu jangan. Jadi harus bervariasi, ya kan? Masuk begini. Ada lagi mau tanya kan? Silakan. Saya Pak mau nanya Pak, Silakan. kata Bapak tadi kan kalau kita milih konsentrasi pemasaran nilainya harus minimal B ya Pak. Betul. Betul. Punya saya manajemen pemasaran 1 tuh dapat C dengan nilai 69, tapi manajemen pemasaran 2 dapat A. Kalau gitu gimana Pak? Bisa nggak saya ngambil manajemen pemasaran? Bisa ditambahkannya di B kan? Ah. Bisa, boleh. Karena itu kalau dijumlahkan jadi B kan? Rata-rata aja B kan? Oh ya Pak. Bisa kan? Boleh. Bisa. Oke, makasih Pak. Ya, yang lain lagi, silakan. Pak, saya ingin bertanya. Ya, silakan. Kan kalau misalnya kita magang kan kita milih kan Pak. Nah itu tuh perusahaan atau kantor yang kita mau magang tuh itu kita pilih sendiri atau dari fakultas yang menentukan kantornya? Pilih sendiri. Ya, Pak. Terima kasih Pak. Ya. Kalau KKN Pak? Itu UPB menentukan UPB nanti. Kalau KKN nentukan UPB bukan mahasiswa. Kalau magang masih nentukan sendiri ya. Iya Pak, iya Pak. Silakan Anda pilih salah satu tiap magang boleh, KKN boleh, itu secara mahasiswa. Biaya pun biaya kurang lebih enggak beda ya. Pak, tapi kalau KKN itu ada berapa tempatnya Pak yang ditentukan? Nanti UPB itu kan nanti UPB kan umumkan berapa desa di desa kan ya? Di desa. Iya, Pak. Nah, itu di desa-desa mungkin di Kuburaya, mungkin di Kabupaten Mempawah atau di Landak bisa jadi kan? Nah, UPB menentukan. Bapak tidak tahu deh kan? Gitu. Dan satu kelompok itu ada 15 orang, ada 20 orang, itu ramai kalau KKN itu kelompok itu. Kan 4 fakultas. Kalau magang kan satu di kantor kan, atau Pak di kantor kan, satu dosen pembimbing gitu kan, 4 orang aja di kantor kan. Silakan pilih. Boleh di daerah boleh. Nah, nanti semua ada biayanya tapi kan kalau pakai murah di Pontianak aja, pilih Pontianak tuh murah biayanya, ya kan? Di Pontianak murah ya kan, yang dekat dengan UPB kan. Silakan pilih dekat yang murah di Pontianak gitu. Jangan jauh-jauh kan gitu. Pak, berarti KKN sama magang tuh sama Pak ya? Sama, tapi pilihlah salah satu, jangan ambil dua-duanya. Ya Pak, makasih Pak. Ya. Ya, kita kembali ke seminar lagi ya. Kita topik seminar ke magang ya. Ini bahkan ada khusus pengarahan magang gitu kan. Oke, ada lagi mau tanya tentang seminar? Pak, saya mau tanya Pak. Silakan. Menurut sepengetahuan saya nih kan, kalau ekonomi itu kan kebanyakan kan magang kan Pak ya? Iya. Nah, kalau kita milih KKN itu berpengaruh enggak Pak sama skripsi kita nanti? Enggak pengaruh lah, enggak ada pengaruh. Iya. Enggak ada pengaruh. Pak. Boleh, kakak juga boleh. Kalau bedanya kalau magang di kantor, kalau kakak itu di desa itu ya bedanya kan. Anda nanti mau masyarakat, pengabdian namanya itu pengabdian masyarakat kan. Nah, Anda harus punya pengetahuan juga. Nanti bagaimana cara melatih masyarakat dan tertentu kan. Ada yang suruh ngajar, ada segala macam kan. Sekolah kan. Nah, itu dalam KKN. Bantu desa ya kan, bantu desa membangun desa kan itu kan. Itu nama KKN, rame-rame. 4 fakultas. Kalau Anda magang itu di kantor, Anda akan kerja. Dapat pengalaman terbiasa bekerja gitu kan, bedanya itu. Nah, tinggal Anda bandingkan kebermanfaatannya, apakah manfaat magang atau KKN bagi Anda kan. Kalau magang itu dapat kerja di kantor atau perusahaan. Sehingga kalau Anda lulus kuliah nanti Anda sudah punya pengalaman kerja. Nah, itu bedanya. Kalau KKN, pengalaman KKN ya di desa. Nah, itu bedanya itu ya. Itu bedanya itu. Biasa sama kurang lebih ya. Kalau KKN nanti banyak biaya di lapangan, ada untuk beras macam-macam. Apakah pernah minum KKN kemarin? Banyak biaya. Nah, biaya di lapangan nanti keluar kan. Ini. Kalau magang kan sekali ya biayanya waktu daftar ya
Habis itu nggak biar. Malah nanti kalau di tempat magang itu kalau Anda itu rajin, makan dikasih gratis kan? Benar? Nah, minum dikasih kan? Ya, itu bedanya. Oke. Oke ya, jadi kalau seminar ini nanti Anda diwajibkan untuk membuat proposal ya, proposal penelitian. Nah, ya. Bapak share dulu ya, Bapak share scan dulu coba apa itu seminar ya. Coba dulu Bapak share scan dulu. Ini. Nampak enggak? Nampak enggak? Yang penting nampak aja ya. Nampak enggak? Kalau terbaca pun enggak tahu lah ya. Nampak enggak kira-kira? Nampak, Nampak, Pak. Pak. Oke. Nah, ini Bapak jelaskan apa itu seminar ya. Seminar adalah kegiatan akademik yang wajib bagi setiap mahasiswa. Jadi wajib ya hukumnya, bukan sunat. Wajib hukumnya berupa penyusunan proposal penelitian. Nah, proposal penelitian ya. Jadi kalau proposal itu ada 3 bab ya. Bab 1 itu pendahuluan, bab 2 itu tinjauan pustaka, bab 3 itu metode penelitian. Ya bab 3 ya. Nah, kemudian dilanjutkan dengan presentasi. Kalau Anda sudah selesai proposal sudah jadi dari asisi dosen pembimbing, Anda wajib presentasi dengan PPT. Jadi Anda wajib buat PPT, presentasi di forum. Yang nanti yang nanya itu maksudnya juga ya. Kan satu kelompok ada 5 orang kan, atau 7 orang kan. Yang nanti yang nanya itu teman-teman Anda juga dengan dosen pembimbingnya. Nah, gitu kan. Presentasi Anda di kelas nanti ya. Pokoknya di kelas. Masing-masing dosen pembimbing lah yang mengadakan presentasi kan. Ada pembimbing, ada rekan Anda, mahasiswa, Anda maju, yang lain nanti mendengarkan dan bertanya pada Anda, termasuk dosen pembimbing. Itu namanya seminar proposal penelitian. Namanya seminar manajemen. Ya, itu namanya seminar manajemen. Jadi nanti proses penelitian itu dilanjutkan dengan presentasi dan diskusi di depan mahasiswa, pembimbing. Kegiatan semester ini dilakukan baik semester gasal maupun genap. Jadi mata sebenarnya ada setiap semester ya. Kalau Anda tidak siap sekarang, bisa habis semester depan, boleh. Oh, saya tidak siap sekarang, saya tunda aja seminarnya, boleh. Di semester genap atau gas ganjil kan. Tapi akibatnya kalau ditunda, semakin lama Anda selesai sarjana, semakin lama. Kuliah makin lama selesai kan. Karena Anda tunda seminarnya. Ada untuk ngambil skripsi itu saatnya adalah magang dengan seminar. Ya. Nah, itu. Apa tujuan seminar? Jadi seminar itu melatih mahasiswa menulis proposal penelitian secara sistematik dan benar. Tahap pertama itu. Jadi melatih mahasiswa menulis proposal penelitian secara sistematik dan benar. Sistematik apanya? Misalnya bab 1 itu ada pendahuluan kan? Tidak. Nanti di bab 2 itu tidak apa saja, ada latar belakang penelitian, ada permasalahan, ada manfaat penelitian, ada tujuan penelitian, ada manfaat penelitian. Itu namanya sistematik. Nah, berurutan kan? Itu namanya, itu bab 1 pendahuluan. Bab 2 apa namanya? Bab 2 itu tinjauan pustaka. Apa isinya? Pertama landasan teori, yang kedua penelitian terdahulu, yang ketiga hipotesis, yang keempat kerangka berpikir. Nah, kan? Ini bab 2. Nah, nanti mahasiswa itu wajib mengumpulkan 5 jurnal sesuai dengan judul Anda. Ya, mahasiswa wajib mengumpulkan 5 jurnal, mencari 5 jurnal yang jurnal penelitian terdahulu sesuai dengan judul Anda. Objeknya boleh beda, tapi variabelnya sama. Ya, paham enggak? Anda misalnya gini, Anda mengambil judulnya pengaruh disiplin kerja pada kinerja pegawai di kantor X. Nah, kantornya boleh beda, tapi yang sama. Kalau Anda cari jurnalnya, Anda carilah variabel disiplin dan kinerja. Kantor boleh beda, tidak masalah. Yang penting variabel sama. Minimal 5 jurnal, ya. Minimal 5 jurnal. Paham kan? Ya, 5 jurnal. Nanti itu penelitian terdahulu itu nanti dimasukkan dalam bab 2 di tinjauan teoritis. Bagaimana cara menulis penelitian terdahulu? Anda buka Google, ya. Anda buka Google, Anda tulis contoh penulisan penelitian terdahulu. Anda klik, Anda enter, nanti akan muncul, Anda ambil judul pertama ya, klik judul pertama itulah contohnya. Anda nasi dulu, baru tabel ya. Jadi penelitian itu disusun berdasarkan pertama narasi dulu. Anda buat narasi dulu, cara narasi Anda buat tabelnya. Ya kan? Itu lihat, maka caranya Anda buka Google, Anda ketik contoh penulisan penelitian dahulu, Anda enter, nanti Anda klik judul pertama ya. Itu ada judul pertama, Anda klik, Anda buka, itu contohnya. Anda contoh di situ. Nah, itu cara menulis penelitian dahulu ya.
penelitian terdahulu. Kalau ada hipotesis, kalau ada tidak apa-apa. Tergantung pada masalah Anda. Hipotesis itu tergantung pada masalah Anda ya. Paham enggak? Hipotesis itu tergantung pada masalah Anda ya, apa masalahnya. Kalau Anda misalnya pengaruh, berarti ada hipotesis. Paham enggak? Ya. Nah, rata-rata kalau pakai kata pengaruh, pakai hubungan itu ada hipotesisnya. Tapi kalau keuangan enggak pakai hipotesis ya. Nah, itu benar tuh masalahnya. Kalau keuangan jarang pakai hipotesis. Kalau keuangan tidak perlu hipotesis, tapi perlu kerangka berpikir. Kan gitu. Siapa dosen metode penelitian kelas A2 ini? Siapa yang mengajar metode penelitian kelas A2? Ibu Putih, Pak. Kan, mungkin udah jelaskan Bu Putih enggak? Udah jelaskan kan? Udah, Pak. Nah, apa itu judul penelitian, apa itu latar belakang penelitian, apa itu masalah, apa itu tujuan penelitian, apa itu mandat penelitian kan? Terus apa itu judul pustaka, apa itu dasar teori, apa itu tulisan terdahulu, apa itu hipotesis, apa itu rangka berpikir kan? Udah kan dijelaskan Bu Putih kan? Nah, itu bab 2. Ya bab 2 itu aja. Bab 2 isinya apa? Landasan teori ya. Nah, ini pustaka ya. Teori itu apa teorinya itu? Teori itu sesuai dengan judul Anda, masalah Anda apa? Kalau Anda ngambil tentang disiplin, itu teori disiplin ya kan? Ya kan? Dengan kinerja, berarti Anda ungkapkan teori yang disiplin kinerja aja. Udah itu. MSDM, terus kinerja, teori disiplin dan kinerja. Hanya itu aja. Dari jurnal-jurnal, dari buku-buku artikel kan, dari majalah, dari link-link dan lapor-lapor dari itu juga bisa digunakan jadi referensi dalam teori ya kan? Jadi teori yang digunakan sesuai dengan judul Anda, sesuai masalah Anda. Walaupun Anda ngambil MSDM, Anda ngambil motivasi, jangan semua teori SDM Anda masukkan, enggak boleh. Kalau Anda ngambil motivasi, teori Anda gunakannya motivasi. Nah, kan apa itu motivasi? Teori motivasi kan gitu kan? Menurut para ahli, indikator motivasi itu apa gitu kan? Dan kemudian kinerja gitu. Jadi teori itu digunakan sesuai masalah Anda, bukan semua Anda masukkan semuanya, ya. Jadi teori Anda gunakan itu teori yang sesuai dengan apa yang Anda ambil. Saya topik pembahasan Anda itu apa, kan gitu kan? Paham? Ya, jadi itu. Jadi tujuan sebenarnya itu melatih mahasiswa menulis proposal penelitian sistematis dan benar. Benar artinya sesuai dengan kaedah-kaedah dan format penulisan ya. Makanya mahasiswa itu nanti akan dapat buku pedoman skripsi. Waktu Anda menulis skripsi, lihat pedoman skripsi sehingga Anda nulis itu benar. Tata bahasa Indonesia benar, ejaannya benar, ya kan? Itu benar. Kemudian spasinya benar, cara mengutip benar itu namanya benar. Ya, itu Anda dapat lihat di buku pedoman skripsi. Nanti Anda satu bayar dengan Pak Iman 1.000, lalu tanyakan kapan mendapatkan buku pedoman skripsi. Paham ya? Karena mungkin masih dicetak ya. Nanti catatkan dulu, catat namanya ya. Kalau misalnya dicetak, kapan Pak Ilman ambilnya? Ada kan? Nah, Mama ya. Nanti ke bagian jurusan itu ya. Nah, itu. Nah, bab 3 itu kan metode penelitian ya. Nah, itu dari desain penelitian ya. Nanti ada populasi dan sampel, ada teknik pengumpulan data ya. Ada teknik analisis data. Dan nanti ada namanya ada namanya definisi operasional variabel, teknik analisis data apa, gitu kan? Analisis data itu tergantung pada masalahnya ya, bahasa Anda juga. Kalau Anda mengambil pengaruh berarti pakai regresi, gitu kan? Kalau Anda pakai hubungan itu pakai korelasi, kan? Kalau Anda membandingkan itu pakai namanya komparatif, kan ada uji dua sampel, gitu kan? Pakai perbandingan. Itu namanya ini namanya metode penelitian. Nah, 1, 2, 3 namanya proposal nih. Bab 1, bab 2, bab 3 namanya proposal. Ya kan? Nanti Anda mahasiswa wajib konsultasi proposal dengan dosen pembimbingnya. Minimal 7 kali. Ya. Minimal 7 kali tatap muka. Ya, minimal 7 kali tatap muka ya. Tidak boleh kurang. Kalau kurang tidak dipresentasikan. Gagal Anda. Minimal 7 kali tatap muka dengan dosen pembimbing. Nah, waktu Anda majukan judul ke jurusan dulu, ya. Pak, ini Pak, saya judul ini Pak. Dan saya masalah ini saya ini Pak. Nah, ngambil di sini Pak, data ini Pak. Ini masalahnya, ini tujuannya Pak. Tujuannya ini. Misalnya dari Bapak, oke setuju, Anda langsung ke dosen pembimbing kan. Waktu pembimbing buat draft ya. Jangan judulnya.
waktu Anda ke dosen pembimbing itu Anda wajib bawa draftnya. Jangan yang judul draft, atau draft atau proposal, boleh udah jadi proposal kan? Atau buat draft. Draft itu isinya apa? Masalahnya apa, datanya apa, kan? Apa tujuannya apa? Nah itu ada itu juga, Pak, Bu. Ini saya udah observasi ke perusahaan, dan ini ternyata datanya ini Bu, data ini nih masa saya Bu, ini tujuannya Bu, dari tujuan inilah kami mengambil judul ini. Nah, menurut Ibu gimana kan? Nanti dilihat oleh dosen pembimbing. Dosen pembimbing itu nanti bisa mengubah judul. Nah, ya kan? Judul bisa data bisa tidak berubah, tapi judul bisa berubah. Siapa yang mengubah? Dosen pembimbing setelah melihat draft Anda tadi, kayak gitu kan? Cocok tidak judul Anda dengan masalah, kan? Nah, bisa diganti oleh dosen pembimbing. Nah, itu juga dosen pembimbing kan? Paham kan? Jadi waktu nanti dosen pembimbing dia judul juangnya, Anda udah siap draft chat Anda. Minimal ringkasan 2 lembar lah gitu kan? Paham enggak? 2 lembar cukup. Misalnya ini datanya ini Bu, Pak. Ini masalahnya, ini penelitian saya Pak. Dan ini tujuan saya Pak. Dari tujuan inilah Pak, maka bisa ini. Ah gitu, nanti dipesakan gimana Bapak atau Ibu tentang dulu ini. Kira bisa enggak lanjutkan untuk buat proposal, ya kan? Nah, gitu. Oh, oke, bagus dah kata guru. Secara kan, baru ada buat proposalnya, baru ada konsultasi bab 1 Anda buat konsultasi dosen pembimbing. Kalau sudah oke, kalau masih salah perbaiki. Kalau udah oke, lanjutkan bab 2 gitu kan. Salah perbaiki. Kalau udah oke, lanjutkan bab 3 gitu kan. Kalau udah oke, masih si dosen pembimbing, Anda nanti harus seminar presentasikan, ya kan? Nanti minimal itu seminggu sebelum ujian akhir udah wajib dikumpulkan proposalnya untuk dipresentasikan, ya. Seminggu sebelum ujian akhir, ya seminggu sebelum ujian akhir gitu. Udah harus kumpul tuh ya, ingat tuh. Ini kan nanti Bapak bagi nih rekaman Bapak nih, Anda tonton lagi ya. Seminggu sebelum ujian akhir itu sudah dikumpulkan dan sudah siap dipresentasikan. Pada waktu presentasi ada perbaikan, ada masukan, diubah lagi tuh, tambahkan lagi, asli dosen lagi, baru dari sisi dosen, setelah dinilai, jilid kan, jilid tuh 2 rangkap, pakai cover warna biru muda, ya kan? 2 rangkap, 1 untuk jurusan, 1 untuk dosen pembimbing. Nanti baru dosen pembimbing ngasih nilai ke jurusan. Keluar nilai Anda A, B, C atau D, ya. Tapi pada umumnya sih kalau seminar kalau ada rajin sih lulus, kalau ada rajin ya. Ada aktif, rajin konsultasi itu lulus. Tapi kalau ada malas tak konsultasi, tidak pernah buat proposal gimana mau lulus? Lah dia kan ulang lagi, itu lagi, ulang lagi, enggak sarjana nanti ya. Maka harus rajin ya, harus rajin. Jangan tidak rajin ya, harus rajin. Harus ulet, tekun, gigih. Nah, kan? Tuh, memang banyak ujian ini kan banyak ujian kalau seminar nanti. Oke, ya. Yang kedua, melatih mahasiswa menyampaikan proposal penelitian lisan dan diskusi ilmiah. Ini melatih Anda nih untuk berbicara ke depan, kan? Kan itu berkomunikasi depan, menyampaikan proposal Anda secara lisan. Ya kan? Itu dia seminar. Ya, maka Anda nanti Anda harus latihan berbicara di depan umum. Anda bisa simulasi dengan teman Anda ya, latihan dulu kan, sebelum Anda maju ke Anda berseminar di kampus kan. Itu ya. Jadi ini perlu latihan dulu ya. Jangan ada yang kalau Anda malu bicara itu saya sebenarnya malu bertanya. Tidak tahu bicara gimana membukanya nih. Latihan dulu tuh tadi Google. Bagaimana cara membukanya, menerangkannya baru menutup gimana kan cara kan. Nanti dalam seminar itu Anda wajib memproses selama 10 menit, maksimal 10 menit ya waktunya, tidak lebih. Maksimal 10 menit. Habis itu berarti masih nanya pada Anda sebenarnya. Ini nanya pada Anda. Jadi Anda tanya nanti habis Anda presentasi Anda di dosen dengan Anda. Yang ketiga, menyempurnakan proposal penelitian mahasiswa sesuai dengan masukan yang disediakan sama diskusi. Ada masukannya dari mahasiswa yang nanya kan, Anda catat, untuk Anda perbaiki sehingga Anda sempurnalah proposal Anda kan. Memperkaya wawasan ilmiah mahasiswa. Jadi ini Anda memperkaya wawasan ilmiah. Anda berbicara pakai data kan, tidak asal bicara. Anda menjawab pakai data, tidak asal jawab kan. Mau tulis siapa kan itu, tidak asal jawab. Kalau menjawab itu harus pakai teori siapa, pakai data. Kalau udah pakai data itu bahasa orang pasar namanya. Itu enggak ilmiah. Orang ilmiah itu kan berpikiran secara ilmiah juga. Pesan data ya. Jadi kita bicara pakai data ya. Pakai teori siapa gitu kan. Melatih kemampuan berdiskusi dan berargumentasi secara ilmiah. Ini seminar ya. Apa syarat akademiknya? Syarat akademiknya itu adalah telah menyelesaikan sekurang-kurangnya untuk SKS, termasuk 4 mata kuliah wajib konsentrasi studi, yaitu pemasaran,
manajemen keuangan, manajemen sumber daya manusia, manajemen operasi ya. Nah, IPK-nya 2,30 di kecil. Udah Bapak rasa sih Bapak itu udah lulus semuanya kan? Udah lebih dari 3 ya enggak? Nah, ada yang ada kan? Ada atas 3 ada enggak kan IP ya kan? Udah lolos. Nilai mata kuliah wajib konsentrasi studi minimal C kecuali yang diambil ya. Orang ambil marketing ya harus B minimal. Nah, tapi yang lain BC gitu kan? Nah, gitu kan. Kemudian telah registrasi, telah isi FRS seminar manajemen ya. Ya, Anda wajib isi FS-nya seminar manajemen, baru boleh ambil seminar. Kalau enggak isi itu enggak bisa ambil ya. Kecuali magang. Nah, kan di ke depan di FS-nya. Tapi boleh ambil sekarang. Itu kebijakan, ya kan gitu kan. Karena magang masih berlangsung kan waktu sudah selesai kuliah. Kemudian melakukan bimbingan rencana online udah dan menempuh mata kuliah seminar. Kalau dosen pembimbing ini ditentukan oleh ketua jurusan, oleh jurusan menentukan dosen pembimbing ya kan gitu. Dengan mempertimbangkan judul seminar yang ditujukan. Nah, nanti baru dosen pembimbing siapa kan? Bagaimana prosedur pelaksanaannya? Konsultasi awal mengenai topik penelitian seminar dilakukan ketua jurusan. Jadi pertama Anda ajukan ketua jurusan judul Anda. Saat Bapak setuju, baru nanti ke dosen pembimbing ya dengan membawa draft proposalnya ya gitu kan. Baru Anda kalau dosen pembimbing udah oke dengan judul itu dan draftnya oke, baru Anda susun proposal penelitian. Kan gitu. Nah, setelah selesai proposal penelitian Anda minta ACC kan. Baru ada diseminarkan, presentasikan, gitu kan? Inilah data seminar ya. Cara gitu. Jadi seminar ini data seminar ya. Oke. Nah, ini tata seminar gitu, tata seminar. Jadi ada itu seminar ya. Nah, itu seminar. Jadi nanti seminar ini ya pertama tadi Anda harus konsultasi minimal 7 kali ya. Itu minimal, boleh tidak lebih? Boleh. Lebih boleh kalau bagus kan. Nah, minimal 7 kali. Ya, ada kurang. Ada nanya, Pak, kok seminar tidak pernah masuk kelas, Pak? Itu bukan mata kan seminar itu bukan di kelas. Bukan kayak mata kuliah yang lain, matematika di kelas, ada dosennya kan enggak. Seminar ini kan dilakukan dengan cara konsultasi. Itu kuliah konsultasi. Ya. Kuliah itu konsultasi. Itu minimal 7 kali ya. Waktu Anda konsultasi pembimbing, Anda wajib membawa KHK ya, kartu hadir kuliah ya. KHK wajib bawa ya dengan kartu bimbingan. Nanti Bapak posting kartu bimbingan di grup ya. Anda cetak pakai kertas tebal ya, jangan kertas APS ya. Paham enggak? Ada cetak sendiri ya. Jadi yang kartu bimbingan Bapak masukkan ke grup, nanti Anda cetak sendiri ya. Nah, Anda cetak sendiri. Nah, cetak sendiri, ada print sendiri, pakai kertas tebal, pakai cover ya. Nah, dan bawa proposal Anda waktu ke dosen pembimbing ya. Nah, jangan Anda ke pembimbing tanpa bawa apa-apa, marah dosen pembimbing ya. Dan semua dosen hukum itu baik-baik semuanya, ramah-ramah semuanya ya. Anda harus bisa berkomunikasi dengan dosen pembimbing. Nah, Anda perhatikan waktunya, kapan bisa di WA ya. Jangan Anda orang tidur di WA, mana jawab kan. Nah, ada WA dosen itu pada jam kerja, jam 8 sampai jam 3. Dekat Anda WA boleh kan? Itu ya. Jadi itu ujian mental Anda nanti waktu seminar, karena Anda tuh kuliahnya itu konsultasi, bukan di kelas ya. Nanti Anda kan dibagi dosen nih kan. Misalnya kalau di Diki itu dapat siapa dosen pembimbingnya, kalau Prasida dapat siapa pembimbingnya, itu kan? Itu udah dibagi kan? Nah, itu kan? Dapat pembimbingnya kan. Jadi kalau udah tahu, nah itu nanti masing-masing udah proses masing-masing kan. Nah, itu ada dosen yang apa nih sibuk, Anda pandai-pandai kapan ketemunya kan, ada dosen yang enak ditemui kan. Nah, itulah dia kan. Itulah suka dukanya waktu seminar. Ada dosennya pakai waktu konsultasinya setiap 2 minggu sekali. Ada pakai jadwal, kamu datang hari ini, gitu kan? Nah, itu kan. Kalau Bapak sih, Bapak tiap hari. Nah, Bapak tiap hari, tidak pakai jadwal. Pokoknya datang ya, konsultasi. Kalau Bapak pembimbing ya. Nah, tapi Anda harus siap dengan Bapak. Namanya pembimbing siap, karena tiap hari harus datang. Bisa datang ya? Nah, datang, gitu kan. Itu Bapak. Nah, jadi kan Bapak tiap hari di kampus kan Bapak ketua jurusan di kampus tiap hari kan. Kalau dosen kan tidak ada jabatan, biasanya 2 jam di kampus. Nah, Bapak lain kan. Ya, itu beda-beda ya. Cara dosen saya tanyakan, gimana Bu? Oh, kalau saya nanti 3 hari sekali, ada jadwalnya. Kan.
Pokoknya 2 minggu sekali konsultasi. Nah, ada itu. Jadi tergantung dosen masing-masing ya, beda-beda dosen kan. Nah, yang penting minimal masih 7 kali tatap muka dengan dosen pembimbing dalam 1 semester kan gitu. Gitu ya. Nanti itu dikumpulkan dengan dosen pembimbing kartunya Anda. Jadi nanti Bapak posting ya kartu ada di situ. Oke, ada pertanyaan sampai sini, silakan. Pak, saya ingin bertanya. Silakan. Nah, Pak, misalnya nih, saya kan mau itu ambil bagian pemasaran. Nah, metode pengumpulan data yang saya gunakan nanti itu rencananya pakai kuesioner. Nah, Iya. kuesionernya itu harus kita sebarkan pada saat kita menyusun proposal seminar atau pada saat kita menyusun skripsi di bab 4, 5, sama 6, Pak. Nanti kalau untuk proposal itu cuma Anda buat kuesioner aja, tapi jangan disebarkan, paham nggak? Karena kalau misalnya proposal kan, karena misalnya proposal tidak perlu disebarkan, tapi buat kuesioner tak wajib kan? Kuesioner dibuat ya, tapi jangan disebarkan. Kalau sebarkan nanti udah skripsi, nanti udah skripsi kan? Ya, kalau untuk proposal hanya kuesioner saja. Jadi jangan disebarkan ya. Kan itu kalau sebarkan udah skripsi, namanya skripsi ya kan, bukan skripsi ya. Oke ya. Jadi itu. Baik, Pak. Terima kasih. Ya, yang lain silakan. Ada yang mau tanyakan lagi silakan. Anda kan bisa membayarkan apa nggak bisa ya? Nah, kan Anda kan udah belajar metode penelitian kan? Udah belajar metode penelitian, buku putih. Ini Bapak hanya menanyakan tata cara sebenarnya. Nah, silakan Bapak memang sudah berikan sistem diskusi. Anda bertanya, Bapak menjawab. Itu lebih enak daripada Bapak melangkah, semuanya Anda diam ya kan? Anda yang nggak tahu apa tanyakan ya. Jangan malu-malu kan? Jangan malu-malu. Tanya Bapak Anda Bapak jawab. Anda kan udah baca, Anda ini wajib punya buku ya, buku metodenya wajib ya. Anda baca, kalau ada bukunya di perpustakaan, pinjam ya. Atau di internet cari buku metode penelitian ya. Tentang akan itu apa, masalah itu apa, Anda copy, Anda print, Anda baca kan. Anda coba cek contoh proposal di internet ya, proposal manajemen pemasaran gimana, proposal manajemen keuangan gimana, kan itu kita bisa belajar dari mana-mana, dari dosen, dari YouTube, dari internet kita bisa belajar di sana kan. Tapi Anda tidak boleh copy paste semuanya, Anda harus plagiasi kan. Anda ubah semua kalimat itu. Tapi untuk mencontoh apa untuk pedoman boleh ya. Waktu Anda menyusun proposal, Anda lihat baca buku pedoman skripsi ya. Nah, namanya proposal itu 1, bab 2, bab 3, gitu kan? Jadi, nanti Bapak kasih contoh ya, Bapak kasih contoh nanti bagaimana proposal skripsi itu gimana ya, ini contohnya Anda. Oke, ada pertanyaan? Ada pertanyaan. Nanti Anda nonton di Instagram Bapak itu ada Bapak kasih video ya. Video-video tentang bab 1, bab 2, bab 3 ada videonya kan di Instagram kan? Harus nonton dan dikomentari ya. Jadi like ya, like itu udah tonton udah ada manfaatnya ya. Anda nontonnya isinya apa, bagaimana cara menentukan judul, bagaimana membuat latar belakang, bagaimana membuat masalah, ada kan? Bagaimana cara membuat yang pusaka, dan gimana itu ada semua situ Bapak posting di Instagram. Ya sih, Anda tonton. Jadi Anda bisa belajar dari mana saja. Nah, Bapak hanya mempresentasi ya. Kalau Anda punya masalah, tanya kepada Bapak jawab. Nah, dan malu ya. Yang itu. Dan malu. Kalau Anda malunya akan susah nanti berhasil dalam seminar. Dalam seminarnya Anda tidak boleh malu. Harus rajin, harus giat, tekun dan gigih. Anda malu susah nanti Anda. Ada yang mau tanyakan? Jadi kalau Anda diam berarti mengerti ya, Pak anggap ya. Iya, Pak. Pak, mau izin bertanya, Pak. Silakan. Itu kan tadi Bapak bilang apa ya, buku pedoman skripsi ya, Pak. Itu udah bisa dibeli sekarang enggak, Pak? Atau nanti, Pak? Ya, Bapak tadi silakan Anda bayar uang seminar 100.000 dulu kan? 100.000. Ya, Pak. Nah, nanti Anda bayar 100.000 ke Pak Ilman, tanyakan, Pak, apakah saya sudah bisa mendapatkan buku pedoman skripsi kan? Oh, masih cetak. Nah, kapan Pak kita bisa ambil gitu kan gitu ya. Jadi Anda dapat bukti bayarnya, Anda simpan bukti bayar itu untuk ngambil buku pedoman skripsi. Ya, Pak. Oke. Terima kasih, Pak. Nah, ada lagi? Pak, saya mau bertanya. Ya, silakan. Misalnya Pak, kalau kita mengajukan judul itu, kita kasih ke dosen PA dulu apa dosen pembimbing? Dosen PA, pembimbing gitu ya. Nah, boleh kalau PA kan ada konsultasi boleh, enggak masalah konsultasi kan. Bu, saya ini rencana mau ngambil seminar.
ini judul saya, menurut Ibu gimana? Oh bagus nih kan, oh enggak, ya kan? Oke boleh kata PA. Anda PA oke, Anda ke jurusan dulu, ajukan ke jurusan, bukan ke pembimbing, ke Bapak dulu, ke jurusan dulu. Pak nih Pak, judul saya, judul seminar. Udah oke belum Pak? Oke Bapak oke. Nah, Bapak bilang oke silakan Anda buat draftnya dulu, gitu. Nanti Anda baru hubungi dosen pembimbing, gitu ya. Kalau PA itu memang itu tugas PA untuk mendesak Anda. Tidak hanya seminar, semuanya mata bisa naik PA ya. Nah, seminar juga, Bu, saya ini sebenarnya mau seminar, Bu. Gimana Bu ya, judul yang bagus gimana Bu ya? Nah, bagaimana cara buat judul Bu ya boleh, itu konsultasi boleh dengan PA. Memang pertama PA dulu kan? Kalau enggak? Karena itu PA Anda kan? Nah, karena itu orang tua Anda di sekolah tuh di kampus tuh, PA Anda tuh orang tua Anda semuanya di kampus kan? Anda harus tanya orang tua Anda dulu di kampus tuh. PA Anda tuh orang tua Anda kan? Saya ini mau seminar Bu hari ini. Kira-kira saya ada ngambil judul gini, gimana bagus nggak judul ini kan? Bisa tidak diangkat kan? Ini data saya Bu, ini masa saya Bu. Nah itu kan? Oh ini bagus nih, bagus nih. Udah oke, baru ada ke jurusan nih Bu, Pak. Saya ini dulu saya Pak, sebelum saya sudah kuliah PA. Oh kata Bu Jan, oke bagus tuh. Nah nanti Anda langsung Bapak bilang Anda buat ada proposalnya atau proposal silakan Anda langsung konsultasi dengan pembimbing Anda, gitu kan? Nah, jadi PA pembimbing beda ya. Dosen PA dengan pembimbing beda enggak sama, ya kan? Kalau sama itu kebetulan ya, kalau sama itu kebetulan ya. Tapi dosen pembimbing A dan dosen pembimbing tidak sama, ya. Paham? Paham, Pak. Dan lagi yang bertanya, silakan. Silakan, kalian mau tanya lagi. Jadi tanya pos-posnya nih, silakan. Pak, boleh bertanya lagi nggak? Boleh lah, 10 kali tanya juga boleh. Misalnya kalau kita ngambil referensi judulnya dari apa tuh dari skripsi orang boleh nggak Pak? Misalnya kita ngubah itunya judulnya. Boleh, tapi jangan dicetak, jangan copy paste 100% boleh ya. Itu untuk pedoman boleh, nggak masalah. Oke, baik Pak, makasih. Kayaknya harus beda kan? Ya boleh. Oh begini susunnya, ini nggak saya diambil, ya kan? Tapi kalimatnya kan kalimat Anda kan? Bukan kalimat yang punya tulis itu, bukan. Silakan. Yang lain lagi silakan. Pak, mau tanya Pak. Silakan. Kan misalnya gini Pak, saya kan buat judul nih. Saya tidak tahu dengan judul orang tuh sama atau tidak dengan judul saya Pak. Macam mana kalau tiba-tiba sama gitu Pak? Tapi objeknya beda ada objeknya. Hampir sama gitu Pak. Macam mana lah? Baik, sebelum ngambil judul itu periksa dulu apakah ini ada yang tidak gitu. Cara gitu ya, sebelum ada milih judul itu, Pak ya. Anda mau tuliskan judul ini kan? Anda periksa dulu, perusahaan ini udah diambil orang belum gitu. Udah itu belum gitu. Anda tanya Pak Ilman, tanya pustakaan kan? Atau tanya di perusahaan, kira-kira judul ini udah pernah diambil orang belum? Pernah ada titik orang? Kalau udah pernah enggak boleh gitu ya. Itu cara gitu ya. Nah, cara gitu sebelum Anda mulai itu Anda periksa dulu. Ya Pak. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Sekali lagi, silakan. Jangan malu-malu. Ini masih banyak malu nih. Bapak yakin lah, baik-baik paham nih. Malu bertanya ya. Iya kan? Nah, nanti jangan pula pas seminar baru Anda tidak paham. Nah, nanti abis Bapak share contohnya ya. Bagaimana contoh proposal ya. Bapak share itu contoh lah ya. Gimana? Ada yang tanya? Tidak ada. Pak, mau nanya jadwalnya. Jadwal boleh nggak Pak? Boleh, silakan. Kan hari Rabu nih Pak. Apa tuh Rabu tuh seminar? Enggak, jadwal kita sebenarnya. Jadi gimana Pak? Enggak, Rabu tuh itu cuma jadwal aja, tapi sebenarnya enggak kuliah di kelas. Enggak ada di kelas kuliahnya, itu cuma jadwalnya di jadwal. Berarti Zoom ya Pak ya? Enggak kayak Zoom, enggak. Kuliah sebenarnya itu bukan kuliah kayak mata kuliah lain, enggak. Ini Bapak cuma pengarahan pertama aja. Ini kan nanti ya, Anda itu kan udah ada dosen pembimbing kan? Ya Pak. Nanti ada dosen pembimbing itu menurut kali kata dosen pembimbing. Kayak soal skripsi, Bos. Ini kan skripsi mini nih. Kayak skripsi, bimbingan skripsi. Anda dilatih dari sini ini untuk bimbingan nih ke dosen masing-masing kan. Nanti ada ke dosennya, enggak perlu di kelas, langsung ke ruang dosen. Itu udah ada dosen, Anda diskusi dengan dosen, Anda jelaskan. Jadi itu dengan dosen langsung face to face dengan dosen empat mata gitu. Tahu enggak? Empat mata. Enggak dengan kayak kuliah kayak mata kuliah matematika, gitu kan, Rabu jam sekian enggak.
Enggak, maka di jadwal itu enggak ada jamnya, enggak ada ruangnya kan? Kosong kan? Enggak ruang. Nah, ini enggak kayak kuliah yang lain. Dia bilang, "Pak, masa gimana Pak? Kok enggak ada kuliahnya, Pak?" Enggak ada kuliahnya. Kuliahnya yaitu konsultasi. Ya kan? Konsultasi 7 kali minimal itu kuliahnya. Anda buat judul, apa masalahnya, apa latar belakangnya, masalah dengan tujuannya ke dosen pembimbing. Ini Bu, Pak, aduh Pak, kapan saya bisa konsultasi dengan Ibu, Bapak? Kita bisa kapan waktu ulang Ibu kan, gitu kan? Nah, itu cara bertanya kan. Oke, kok ketemu ibu ya hari Selasa jam 10. Nah, itu ada kuliahnya. Anak yang datang, kan gitu kan? Tunggu Ibu, itu udah kuliahnya gitu udahnya. Nah, oh ini salah nih, perbaiki. Oke, kapan kita cek kembali Bu? Oh nanti ada datang di depan ya, hari yang sama. Itulah kuliahnya gitu, seminar manajemen. Nah, tergantung dosennya kapan, ya kan? Kalau Bapak tiap hari, kalau Bapak sih, kalau minta tiap hari. Hari tidak tahu bisa datang tidak apa-apa. Kalaupun malam datang tidak apa-apa. Bagi kuliah konsultasi malam datang Bapak, nggak masalah dengan Bapak kan? Itulah apa tuh kuliah manajemen. Nah, satu dosen masing-masing kan. Jadi Anda harus dituntut dapat berkomunikasi dengan dosennya, pembimbingnya gitu. Nah, makanya latihan sebelum skripsi kan. Nanti kita skripsi kan. Inilah suka duka seminar. Ada dosen lama nunggu dosen enggak? Lama kan dosennya. Ada WA dosen tak jawab. Ada tahu cara WA dosen ya. Ada Google cara mau WA dosen gimana. Tadi Google ada kan? Gitu kan? Nah, itu pelajari kan. Tonton kan gitu kan. Nah, itu ya, paham. Jadi kuliah itu bukan kayak kuliah yang lain. Ini beda. Kuliah itu konsultasi itu kuliah. Minimal 7 kali ya. Atau minimal jangan 7 kali ya. Itu kuliahnya ya. Nah, waktunya bisa Senin sampai Jumat lah itulah. Senin sampai Jumat kelas pagi kan. Jadi waktu kapan Pak? Waktunya tuh Senin sampai Jumat dan itu tergantung dosennya. Nah, yang masing-masing kan. Itu waktunya. Jamnya Pak, ya bebas. Jamnya tergantung dosen enggak. Jam 8, atau dosen jam 11, jam 11, atau dosen jam siang itulah namanya seminar manajemen. Gitu kan. Nah, nanti kalau presentasi ada jadwalnya. Dijadwalkan. Hari ini kelas A1, A2, nanti ada di ruang berapa itu waktu presentasi ada jadwalnya kan, itu nanti diumumkan kemudian, gitu kan, paham? Nah, itu waktu presentasi diumumkan kemudian, itu ya, dijadwalkan. Nah, supaya teratur kan, dan wajib hadir mahasiswa, tidak boleh hadir, ya, wajib hadir. Jika Anda konsultasi ke dosen pembimbing, Anda wajib bawa KHK, bawa kartu bimbingan, bawa draft proposalnya atau proposalnya, ya kan? Oke. Ada dipertanyakan lagi, silakan. Ada dipertanyakan, silakan. Pak. Nah, silakan, Ramadan. Ini kan terkait tadi kan Bapak udah jelaskan tuh di awal kalau itu minimal pertemuannya sama dosen pembimbing itu kan 7 kali. Nah, nanti itu KHK-nya ditandatangan langsung sama dosen pembimbing? Iya, langsung tanda tangan. Tanggal berapa, Anda paraf tanda tangan kan. Dan juga kartu bimbingan. Tanggal berapa ada bimbingan, apa yang dibimbingnya catat situ kan. Nah, paraf dosen pembimbing gitu. Pak, makasih Pak. Sama. Oke, silakan apa lagi? Udah paham semua ya? Saya tanya ya, Bapak share nih, screen ya. Oke. Ya Pak. Oke. Nah, ini nih. Nah, ini ya. Ini FPP-nya nih. Nah, ini proposal penelitiannya. Ini proposal penelitian namanya nih. Materi perkuliahan, proposal seminar. Nah, kan? Nampak enggak nih? Nampak? Nampak, Pak. Oke, mata kuliah seminar. SKS-nya 3, fungsi manajemen semester 7, dosen Pak Bapak ya. Mata kuliah ini membahas tentang pengertian prosedur penelitian, prosedur penyusunan proposal, menyusun proposal dan mempresentasikannya dalam forum seminar kelas. Ada kan? Ini kan diskusi mata kuliahnya kan? Kemudian kompetensi yang dikemukakan, mahasiswa mampu menjelaskan proposal seminar dan seminar. Yang kedua, mahasiswa mampu menerapkan prosedur penyusunan proposal. Yang ketiga, mahasiswa mampu mempresentasikan proposal. Mahasiswa mampu berargumentasi terhadap isi proposal. Kan didiskusikan kan, diseminarkan kan?
Jadi mahasiswa kan harus bisa menguasai, memahami apa ditulis ya gitu kan. Masa bahasa nulis tidak paham, susah tuh ya. Kalau yang sendiri tapi tidak paham susah lah. Ada yang nulis tapi tidak paham, apa orang lain kan. Nah itu dia. Indikator pencapaian kompetensi, aspek kognitif ya. Ini indikatornya aspek kognitif. Mahasiswa mampu menyusun proposal, mempresentasikan dan mampu berargumentasi terhadap proposalnya dalam forum seminar. Itu aspek kognitif Anda, aspek pikir Anda kan. Yang B, aspek psikomotor. Mahasiswa mampu menerapkan prosedur proposal ya. Jadi waktu proposal itu Anda lihat buku pedomannya dan mampu menerapkannya. Mahasiswa mampu mempresentasikan proposal dalam forum seminar. Nah, itu psikomotor. Aspek afektif, mahasiswa mampu menerima pendapat dan masukan yang bersifat membangun. Jadi kalau ada masalah lainnya mengkritik, memberi pendapat ya, kalau yang bagus membangun ya terima ya kan. Nah itu kalau tidak bagus ya ada argumentasi. Nah, mahasiswa semua bacaannya apa ya, itu bisa buku metode penelitian lah ya, Sugiono dan sebagainya. Nah, ini penilaiannya tugas mandiri ya, ada tugas mandiri kan. Kemudian partisipasi ke kuliah, konsultasi ke dosen pembimbing minimal 7 kali. Nah, kan? 7 kali ya minimal kan. Dan pengarahan 3 kali. Nah, proposalnya 40%, presentasi 20%, tugas mandiri 20%. Nah, ini dia metode kuliahnya nih. Pertama, ini strukturnya, Bapak langsung ke struktur ya. Struktur apa? Struktur proposal ya. Nah, pertama bab 1 nih, ini bab 1 nih ya. Bab 1 nih latar belakang pendahuluan. Pendahuluan ini ada latar belakang penelitian atau masalah. Kemudian identifikasi batasan dan rumus masalah, tujuan dan manfaat penelitian ya. Nah, ini nomor 4 bukan salah nih, enggak perlu nih ya. Sampai sini aja. Sampai nomor 3 aja ya. Latar belakang masalah, identifikasi batasan masalah, rumus masalah sampai manfaatnya. Itu ya. Ini bab 1 ya. Bab 1. Nah, bab 1 ya. Kalau bab 2 ini bab 2 tinjauan pustaka. Ya, bab 2 ini tinjauan pustaka. Nanti Bapak share di grup ya. Bab 2 tinjauan pustaka ada teori, ada penelitian terdahulu, ada hipotesis dan ada kangkang pemikiran ya. 4 ya. Ya. Nah, itu bab 2. Bab 3 itu metode penelitian. Ada apa tuh? Ada desain penelitian, ada populasi dan sampel, ada teknik data dan teknik proses data. Itu namanya bab 3. Nah, itu ya. Nanti di akhir itu ada saudara harus juga menampilkan daftar pustaka ya dengan dan kuesionernya kalau ada kuesioner ya. Nah, itu dia. Itu namanya proposal penelitian. Jadi ada 3 bab ya, enggak sulit ya. Hanya 3 bab, bukan 5 bab ya. Hanya 3 bab. Mungkin Bu Putih sudah menjelaskan kan? Sudah ya? Tentang proposal penelitian kan? Sudah belum? Sudah jelaskan belum Bu Putih tentang proposal penelitian? Sudah. Nah, udah berarti udah paham kan? Enggak gitu. Yakin udah paham ya Bu Putih kan? Bukannya Bu Putih sudah menjelaskan proposal. Kayak gitulah yang Bu Putih. Ada bab 1 pendahuluan, bab 2 itu tinjauan pustaka, bab 3 itu metode penelitian, dan nanti plus tambah dengan kuesioner, kalau ada kuesioner ya, dan daftar pustaka. Daftar pustakanya ada, lampirannya itu apa? Kuesioner ya. Daftarnya kuesioner atau data. Itu udah, itu namanya proposal ya. Itu namanya proposal. Oke. Bapak contohkan ini skripsi orang mas saya. Nah, ini kartu bimbingan ya. Nah, ini kartu bimbingan. Nah, nanti Bapak share ini kartu bimbingan. Nah, ya. Ini kartu bimbingannya contohnya bisa lihat. Bisa kan? Nama Anda siapa? NIM, kelas, kode mata kuliah, apa judul penelitian Anda sini? Siapa dosen pembimbingnya? Tulis kan? Ya kan? Nah, tanggal berapa? Apa yang dikonsultasi dosen pembimbing, tentang dosen pembimbing. Ini ada berapa nih? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16. Ada 16 baris, 16 pertemuan ya. Minimal 7 kali. Ya, minimal 7 kali bimbingan kan, tatap muka ya, minimal ya, bukan maksimal, minimal, boleh lebih ya, boleh lebih, ini minimal, ini kartu bimbingan. Nanti Bapak share di grup ya, Bapak share di grup, nanti Anda tinggal Anda print pakai kertas cover ya, yang tebal ya, jangan kayak kertas itu folio biasa, biar nanti Anda tidak ronyok kan, warna biru ya, warna biru ekonomi ya, warna biru ya. Biru atau warna kuning juga boleh ya, kayak kesi ya boleh, ada kuning ya, sebagainya. Ini contohnya ya, contohnya
Kemudian bahas lagi contoh seminar. Nah, ini seminar nih. Ah, nih 3 bab ya nih. Nih, ya. Seminar ini proposal ada latar belakang masalah, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian. Ini bab 1, ya. Bab 1. Nah, kemudian bab 2, tinjauan pustaka. Nah, bisa dulu yang pertama ini penelitian terdahulu juga boleh atau landasan teori ya, landasan teori. Nah, baru nanti penelitian terdahulu, baru nanti kerangka pemikiran atau penelitian, baru hipotesis, salah nih, hipotesis. Nah, ini 4 ya. Kemudian metode penelitian, ada desain penelitian, teknik mendata, problem sampel, variabel penelitian dan pengujian data dan analisis data. Nah, ini contoh daripada proposal penelitian. Bab 1, bab 3. Nah, ini Anda bisa ke pustakaan ya. Kalau Anda ke pustakaan dia skripsi ya, itu Anda ambil bab 1 bab 3 aja. Itu proposal. Paham enggak? Proposal itu bab 1 bab 3. Itu Anda nanti lihat di pustakaan, baca skripsi manajemen, Anda lihat bab 1 sampai 3 itu udah namanya proposal. Ya, paham? Itu namanya proposal ya. Nah, itu udah proposal. Kalau 45 itu sudah skripsi namanya ya, proposal. Nah, itulah ini dia anak seminar ya. Ini seminar manajemen ini. Nanti waktu ada presentasi gunakan baju alma mater ya, baju alma mater. Nanti kalau ke dosen harus rapi ya, rambut rapi. Kalau rambut panjang rapi ya. Jangan rambut panjang acak-acakan, ada dosen marah ya. Yang misalnya pria rambut panjang itu kalau bisa ya rambut pendek. Kalau yang udah rambut panjang ya dirapikan, ikat kan. Yang kedua dosen punya durai. Nanti kan marah dosen kan. Jadi rambutnya dirapikan ya. Nah, tapi yang bagus tuh rambutnya pendek gitu ya. Nah, itu ya. Jadi itu tadi itu ya. Jadi Anda lebih sering ke pustakaan, cari Anda diimbau untuk buku penelitian ya, Anda baca-baca. Dan nanti kalau Anda buat proposal ini bagus ya, bagus proposalnya, langsung bisa diangkat jadi outline skripsi nanti ya. Jadi Anda dua kali kerja, habis seminar lulus, seminar 7 langsung Anda daftar outline kan? Betul enggak? Kan gitu. Enak kan? Nah, cepat sarjananya kan? Jangan asal-asal sini seminar, jangan asal-asal. Kalau asal nanti Anda udah kayak kerja. Waktu skripsi, banget pertama kan gitu. Nah, jadi waktu seminar hati-hati, benar-benar sungguh-sungguh ya. Jadi Anda pikirnya ini tuh skripsi saya nanti ini. Nah, kan jadi judul ini nanti saya akan jadi skripsi saya. Nah, kan bagus. Jadi Anda enggak capek-capek dari ke lapangan kan? Tinggal untuk mengkonfirmasi aja kan gitu kan. Dan sebagainya. Oke, ada yang mau tanyakan lagi silakan. Nanti jika Anda masih mengalami kesulitan, silakan ke Bapak untuk konsultasi. Kalau Anda tidak tahu bagaimana tata cara berseminar, ya boleh, Pak, saya ingin ketemu Bapak, Pan, kan? Saya ini mau bertanya, mau tentang bagaimana tata cara berseminar. Kalau memang Anda mengalami kesulitan melalui Zoom, kan? Saya ini kalau Zoom sulit sekali, tidak bisa menangkap dengan baik, kan? Saya ini kalau orangnya suka langsung tatap muka dan dosen, silakan Anda ke Bapak, ya. Anda lihat Bapak kapan bertemu, untuk berdiskusi tentang bagaimana cara berseminar kan, hingga Anda jelas, nah, aja kan. Jadi Bapak jelaskan karena face to face kan, dan sebagainya. Dan jangan malu ya. Kalau kita malu tuh susah berhasil ya. Kalau kelihatan malu, habis seminar nggak boleh malu ya. Sebenarnya kan ada ujian mental. Nanti ada dosen yang suka ada minta dosen, nanti minta dosen biasa ya. Biasa aja minta dosen itu biasa. Dimarahi dosen biasa. Dikritik dosen biasa lah, kan dosen kan bukan untuk mendidik Anda kan memang dia cara beda-beda cara dosen mendidik kan, cara membimbing beda-beda, dosen membimbing beda-beda, ada yang pakai jadwal tadi, ada yang tiap hari ya, ada yang di ruangan. Kalau Bapak di Banjar bisa konsultasi di warung boleh, di rumah makan boleh, kan? Apalagi kalau masa Pak saya mau konsultasi Pak di mana, di coffee shop kan malah bagus kan sambil makan enggak. Gitu. Ada yang mau tanyakan lagi silakan. Ada yang mau tanyakan silakan. Udah ngerti ya? Kalau udah ngerti nanti cukup sekian nih Pak nih. Ada yang tanyakan enggak? Pak, saya mau bertanya. Silakan. Kan kalau kita
ketemu dosen pembimbing tuh kata Bapak kan ada dosen yang jarang ke kampus. Itu yang nentuin jadwalnya kita sendiri atau dari kampus atau dosennya, dosen pembimbingnya, Pak? Kan Bapak kasih jadwal, dan dosen kasih daftar mahasiswa yang dibimbing, ya kan? Nanti mahasiswa tuh harus proaktif. Jadi mahasiswa berkomunikasi dengan dosen pembimbing. Anda perkenalkan nama saya ini. Anda harus bisa harus tahu cara ber-WA dengan dosen kan? Dan mas sendiri lah, masa sendiri. Bu, selamat pagi Bu, Bu, pernah saya nama ini, saya ibu lah dosen pembimbing kami dalam seminar ini, dalam dosen kan. Kira-kira Bu kapan ya waktu ya Bu, saya presentasi. Nah, nanti dari jawaban Ibu bilang, oh nanti kami sih datang ya jam 10. Itu jangan datang akan jam 10 gitu kan. Itu namanya seminar. Nah, jadwal tekan dosennya, mengantung dosen ya gitu ya. Nah, kalau Bapak tidak masalah Bapak, tapi ada di kampus kan. Kadang dosen ada jabatannya kampus jarang, 2 jam sekali kan kampus. Kalau Bapak kan jam 3 ada di kampus, tiap hari ada di kampus kan, tidak masalah kan. Kalau Bapak tiap hari, kalau gimana tiap hari, nah, Bapak tidak suka jatuh-jatuh 2 minggu enggak. Pokoknya Anda sudah siap ke Bapak, besok tanggal lagi, tidak apa-apa, biar cek persen makin bagus kan. Gitu ya. Jadi itu udah beda-beda. Ada pakai jadwal, 3 hari. Oh, kamu tanggal sekian nih, udah Ibu buat jadwal untuk Natal yang hari tanggal sekian yang sus datang. Ada gitu juga ada. Ya, itu beda-beda pemimpin bicara kan. Ada gitu enggak? Untuk siapa nih, untuk muda di Royal hari Sabtu yang 8 itu ada nggak gitu untuk dosen kita juga ada kan, udah siap tuh kan, udah pakai waktu kan, hari ini itu kan ada juga. Nah, jadi kalau ada itu ada nggak bimbingan, nggak boleh, ada kan kasih jadwal, Ibu isi jadwal hari Selasa jam sekian, kenapa datang hari nggak bisa, nggak terima dosen. Kalau Bapak sih beda, Bapak silakan datang kapan nggak bisa, siang sore pagi, silakan ya. Kalau sih Bapak di rumah, mau ke rumah nggak boleh, bimbingan nggak boleh, gitu ya. Itu ya, itu beda-beda ya dosen bimbing ya. Tidak sama. Itu suka dukanya waktu seminar skripsi, nanti ada suka dukanya kan. Itu nama ujian mental ya, ujian mental. Oke, ada lagi mau tanyakan silakan. Terima kasih. Nah, jangan malu bertanya, banyak bertanya malah bagus ya. Kalau malu tidak tahu nanti. Silakan, jangan malu bertanya, makin itu bagus ya, dipaham ya. Silakan, diam ya. Ngomonglah sini kan. Silakan. Yo, dadah. Tadi bertanya nih, udah ngerti, udah paham semua. Yang belum paham tapi tidak paham, paham tapi tidak ngerti kan, susah nih kalau paham tidak ngerti nih kan. Ayo. Pasti masih malu nih bertanya, dia malu. Jadi gimana waktu seminar kan? Kalau Bapak ada enggak Bapak bimbing kelas A2 nih? Bapak bimbing kelas 1 kan? Ada enggak Bapak bimbing A2 nih? Ada yang Bapak bimbing kelas A2 nih? Siapa yang Bapak bimbing? Ada kali Pak. Hah? Ada kali, malu-malu mereka Pak. Maluin enggak? Ya enggak tahu malu enggak, saya dibimbing Bapak, tahu maluin enggak? Kalau bimbing Bapak ya Bapak yang bimbing ya. Bapak sebenarnya tiap hari. Saya datang hari ini, bisa datang ya, Bapak bilang. Siap tuh. Bapak bimbing itu. Sama skripsi. Jadi itu Bapak tiap hari, datang ya besok. Nah, Anda siap bisa datang enggak? Kapan mau datang? Gitu kan. Mau cepat selesai enggak, Bapak bilang. Mau lama silakan pendatang sini lagi, Bapak bilang. Tantang kan. Silakan. Kalau Bapak rajin ya, tapi Pak Bebas rajin. Dan malas. Coba Pak bimbing sini. Enggak ada. Nah, sekolah ada. Bapak banyak A1 yang bimbing. A1 banyak A1. A1 semua A1 Pak bimbing. Karena nama Bapak kan A. Pakai urutan. A dulu siapa dosen A kan Bapak dulu kan. Nah, pakai urutan gitu. Dosen kan. Dan dengan bidang studinya gitu. Enggak salah Bapak di A2 itu 2 orang enggak salah. Enggak salah ya, 2 orang lah. Bimbingnya enggak. A4 2 orang juga. A2 ada banyak tuh karena tak terdaftar waktu itu ke Bapak semuanya enggak. Yang A2 itu kan ada yang tak terdaftar itu Bapak semua tuh. Ada 4-5 orang lah nih A2 ini. Tambah 6 12 Bapak 12 orang pembimbing. 12 orang yang 12 orang Bapak pembimbing mahasiswa. Yang lain 77 Bapak paling banyak 12 orang. Kan? Nah, 12 orang. Ya, nama Bapak harus rajin kan. Tiap hari Bapak datang, tapi datang. Bapak periksa tuh ya. Pada langsung periksa.
salah perbaikan dah tanggi gitu. Siap itu ya. Kadang-kadang masih nggak siap bapak tuh. Sudah pak, besok pak. Sudah pak, seminggu depan silakan datang minggu depan gitu ya. Lagi mau tanya silakan. Hah? Ayo jangan malu-malu. Mumpung nih dikasih kesempatan bertanya kan. Yang banyak di kelas A2 ini dosen baru ya kan. Kayak Bu Putih kan. Ya kan? Ada kalau A1 ya dosen senior. Dosen senior itu A1 semuanya, Pak Jalpi, Bu Dina, Bapak, Pak Nahyun, Pak Eri itu kumpul di A1 semuanya itu. A2 langsung ada Bu Putih, Bu Angga, Bu Melia kan. Yang dosen lagi kan itu di A2. Tiga udah lagi kan. Kalau A3 banyak pemasaran, hampir semua pemasaran. A3 itu pemasaran semuanya. Nah, itu sudah agak semuanya kan. Yang senotu yang kena senotunya pun dosen A1 ya gitu. Tapi untung yang A1 itu memang untung. Ini udah terlatih waktu skripsi udah biasa menghadapi dosen senior kan. Tapi ada kena dosen senior ada juga 1-2 itu 1-1 kan. Ada kena kan, ada 1-1 kan. Tapi kalau Anda kena dosen senior itu lebih untung kenapa? Karena nanti waktu skripsi udah biasa menghadapi dosen senior intinya itu ya idenya kan. Itu idenya. Tapi semua dosen itu baik ya. Nggak jahat, dosen itu ada jahat. Ya, dosen itu baik semuanya. Cuman bagaimana cara mahasiswa berkomunikasi dengan dosen kan gitu kan. Itu ya, semua dosen baik semuanya. Ya. Sebenarnya kan Pak insya Allah lulus semuanya kalau Anda rajin kan. Yang itu. Mana kalau rajin enggak lulus minimal B atau C lah, B lah. Ya, kalau C itu udah jarang konsultasi itu ya. Yang konsultasi, lama konsultasinya kan. Terus C biasanya tuh kalau Anda rajin ya, dapat konsultasi itu teratur lagi konsultasinya tuh minimal tuh B lah. Jarang C kan, minimal B. Ya kan? Lulus Allah. Semua rata-rata sebenarnya itu lulus, cuman nilainya apa A atau B. Bisa dapat E bisa dapat E kalau Anda pernah konsultasi, dapat E lah dia. Kan kehadiran itu konsultasi 7 kali minimal kan? Kalau 3 kali dapat E, harus 7 kali minimal. Minimal 7 kali, ingat ya. Minimal 7 kali, tidak boleh kurang. Ingat kata kuncinya 7 kali minimal, tidak boleh kurang. Bisa tahu Kak ya? Itu kehadiran tuh ya. Karena 7 kali. Itu sama kali. Maka buat kakak menurut kata bimbingan. Ingat tuh. Tidak dijadwal, jadwal tergantung dosen ya. Anda hubungi dosen, kapan Anda konsultasi tergantung dosen. Waktu kapan ya. Yang penting Anda 7 kali menghubungi dosen, gitu kan? Nah, itu dia. Boleh dapat lebih? Boleh, malah bagus. 2 kali, 12 kali. Boleh. Itu berarti Anda itu rajin. Itu dinilai dosen juga, ya kan? Aktif gitu. Jadi mulai sekarang Anda latihan, presentasi, simulasi di rumah, di kos, kumpul kawan-kawan, dengan tiap presentasi kan. Boleh kasih simulasi. Sehingga Anda terbiasa untuk berseminar kan? Dan sebagainya. Oke? Ada pertanyaan enggak? Kalau tidak ada pertanyaan, akhir ini. Ada pertanyaan nih? Jangan malu-malu. Malu bertanya, tidak bisa tahu dalam seminar nanti. Ayo, silakan. Pak, saya izin tanya. Silakan. Pak, ini kan kita udah kayak bagaimana itu seminar. Jadi mulai sekarang itu udah boleh konsultasi gitu ya, Pak? Minggu depan lah ya, minggu depan. Nanti Bapak beritahu di grup kapan mungkin minggu depan udah bisa konsultasi kan. Nanti karena apa? Karena Bapak belum tahu udah sebelum ini belum informasi belum kan karena masih ada di Zoom tadi kan. Di minggu depan Bapak udah mulai sebarkan informasi ini ke dosen pembimbing sampai yang ini siapa-siapa. Nanti baru Bapak masuk grup mulai hari apa saudara udah bisa menghubungi dosen pembimbing, gitu kan? Tapi kalau dengan Bapak udah boleh mulai, kalau Bapak yang bimbing udah mulai. Kalau Bapak yang bimbing sih udah boleh mulai. Karena oh iya, Pak. Silakan. Tapi kalau untuk dosen lain nanti Pak mungkin kemudian ya. Yang penting Anda bayar dosennya dulu, ambil dulu buku pedoman skripsi itu ya. Minta buku pedoman skripsi itu ya gitu. Nanti ditanya oleh dosen pembimbing, udah ada buku enggak pedoman skripsi gitu kan? Tanya gitu ya. Baik, Pak, terima kasih. Ada lagi? Silakan. Silakan. Ya ada. Udah makan malam belum? Belum Pak, mandi aja belum Pak. Sudah Pak. Sudah. Pantesan bau di sini nih, Bapak kecium berarti. Ada enggak mandi, punya enggak? Udah pakai parfum sih Pak. Apa? Udah pakai parfum Pak. Tapi masih bau ya sini ya. Berarti ada yang belum mandi,
di mandi rupanya. Aku sini sebenarnya. Bapak aja belum makan nih. Nanti ada tamu jam 7 Bapak bisa buka laptop kan. Nah, dapat berarti ya akhirnya ada rajin-rajinnya ya berdiskusi apa seminar jangan malas ya, sering diskusi dengan dosen ya. Pada dosen itu baik semuanya, enggak ada dosen jahat, enggak ada dosen baik semuanya. Cuman ada karakter beda-beda, kayak ada dosen suka marah, itu karakternya apa anda ya itu ujian kan biasa ya. Ada dosen lemah lembut, enggak. Dosen lemah lembut itu belum tentu baik gak? Ya, orang lemah lembut itu belum juga baik gitu kan. Nah, jadi dosen itu suka marah tapi hati baik kan. Ada dosen hati baik ya, mau enggak? Ada dosen lemah lembut tapi hati belum tentu baik kan. Nah, itu jadi itu manusia itu gitulah sifat manusia kan. Tapi pada umumnya sih dosen ekonomi itu semuanya akuntansi, nah cuma baik-baik semuanya kok, ya kan? Mungkin nilai apa bagus semua kan? Mau enggak? Berapa IPK Anda nih? Berapa IP Anda semuanya? Sampai 3 enggak? Sampai 3? Sampai Iya, Pak. Berarti baik-baik dosen kalau jahat kan dapat E semua mahasiswa kan? Dapat 2 susah IPK kan? Mau enggak? Kalau ada dapat IP 3 itu berarti dosen baik-baik semuanya kan? Kalau dosennya jahat, mungkin dapat IP 3, nggak bisa lah. Nah, itu kan itu indikator kalau dosen itu baik kan? Nah, itu dia. Oke, ada lagi tanyakan? Ya udah ya, kalau ada tanyakan ya jasa ya. Nah, oke, udah ada Bapak sekian. Anda ada rajin belajar, baca buku baca buku penelitian, baca buku pedoman skripsi, dan Anda coba ke pustakaan baca skripsi mahasiswa yang lain. Anda lihat bab 1, bab 3-nya, saya ikut pedoman Anda kan. Nah, data apa yang diperlukan di sana. Oke ya, tidak ada cukup sekian. Sampai jumpa di ruang seminar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.